Halo sobat, kali ini tuh aku mau bahas mengenai kehilangan janji Allah. Dimana kita tahu janji Allah atas kehidupan manusia. Ternyata walaupun kita sudah punya prioritas, tapi kita bisa kehilangan prioritas itu. Kita bisa kehilangan janji Allah di dalam hidup kita. Dan kali ini saya mau bahas faktor-faktor penyebab kita bisa kehilangan janji Allah di dalam hidup kita. Apa mungkin Allah tega tidak menepati janjinya atau meninggalkan kita? Atau mungkinkah semua itu karena ulah kita? Ternyata semuanya sudah ada dari sononya. Semuanya sudah ada dari awal mulanya dari sononya. Dimana ada beberapa sebab kita kehilangan janji Allah. Yang pertama itu karena dosa. Karena dosa kita bisa kehilangan janji Allah di dalam hidup kita. Contohnya kita ambil di kitab Kejadian. Pada mulanya umat manusia Adam dan Hawa hidup berbahagia di surga, di Taman Eden. Tapi Adam dan Hawa menderita karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa melanggar perjanjian Allah, sehingga dia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dia menderita selamanya. Jadi kita hidup itu menderita. Kita harus susah payah cari uang, kita harus bekerja, kita nanti akan mati, kita juga akan punya sakit penyakit. Semua itu adalah bentuk karena nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Dimana dosa itu bagaikan lumpur. Masa ada orang yang mau berendam di dalam lumpur? Masa ada orang sengaja berendam di dalam lumpur? Saya kira tidak akan ada orang yang mau berendam di dalam lumpur secara sengaja. Tidak akan ada orang yang mau berbuat dosa dengan sengaja. Orang yang melakukan dosa, orang yang berbuat dosa itu dikarenakan ketidaktahuan mereka dan ketidakpahaman mereka. Jadi kita itu menderita itu karena nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang membuat kita menderita. Karena dosa itulah yang membuat kita akan mengalami kematian, sakit penyakit, dan susah payah di atas bumi. Lalu yang kedua, orang kehilangan janji Allah itu dikarenakan mereka terkena tipu muslihat iblis. Iblis itu kalau menjalankan tipu muslihat itu sangat luar biasa. Iblis itu paling pinter membolak-balikkan kata-kata atau menggelintirkan kata-kata. Cuma digelintirkan sedikit gitu aja udah berubah kok. Iblis itu paling pinter membuat tipu daya di hadapan manusia. Jadi manusia yang jatuh karena tipu daya iblis itu membuat manusia itu kehilangan janji Allah di dalam hidupnya. Jadi iblis itu paling pinter membuat tipu muslihat, tipu daya di hadapan manusia. Nanti iblis bilang, hayo nanti kalau aku nggak berhasil menakut-nakutin kamu atau membuat kamu susah payah, aku akan menakut-nakuti keluargamu. Itu adalah tipu daya iblis. Udah nggak usah dibantu, biarkan dia sendirian. Dia bisa melakukan semua sendirian gitu. Itu adalah tipu muslihat iblis. Iblis berusaha menipu para manusia supaya manusia itu mengikuti kehendak iblis. Pokoknya semuanya harus sesuai keinginanku, harus sesuai kehendakku. Itu iblis. Iblis itu seperti itu. Iblis itu akan melakukan tipu muslihat yang begitu luar biasa. Dan itu yang membuat kita kehilangan janji Allah di dalam hidup kita. Kalau kita mengikuti permainan iblis atau tipu muslihat iblis, itu akan membuat janji Allah hilang di dalam hidup kita. Iblis akan bilang, pokoknya harus ada yang bersetubuh dengan dia, pokoknya harus ada yang memiliki dia. Itu semua tipu daya iblis supaya kita kehilangan janji Allah. Kita kehilangan kekudusan kita.
Makanya kita itu kalau jadi orang Kristen, kita harus kuat imannya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam tipu muslihatnya iblis. Jadi iblis itu paling pintar mengelintirkan kata-kata atau membolak-balikan kata-kata supaya kita percaya kepada iblis. Iblis akan berusaha meyakinkan kita supaya kita masuk ke dalam tipu muslihat iblis. Lalu yang ketiga, yang membuat kita kehilangan janji Allah, kemuliaan Allah di dalam hidup kita, itu karena ulah kita sendiri. Mungkin bisa karena kita tidak sabaran. Karena kita tidak sabaran menantikan janji Allah. Perlu kita ketahui, janji Allah itu kepastian. Allah itu kalau berjanji itu pasti digenapi. Firman Allah itu ya dan amin, pasti terjadi. Tapi kita harus sabar. Kita harus sabar menantikan janji Allah. Kita harus sabar menantikan semua firman Allah tergenapi. Dan kita harus mampu mengendalikan diri kita. Terkadang karena orang itu tidak sabaran, orang itu jadi kehilangan janji Allah di dalam hidupnya. Karena tidak sabaran. Makanya aku bilang kepada kamu, hei kamu, kalau jadi orang harus sabar. Kamu harus sabar. Kamu itu kalau jadi orang itu harus sabar. Sabar menantikan kemuliaan Allah digenapi. Karena perlu kita tahu, kita hanya sementara di dunia ini. Kita akan kembali lagi kepada Tuhan. Lalu selain itu, yang keempat, itu karena kita tidak memiliki hikmat. Perlu kita tahu ya, hikmat itu adalah senjata. Hikmat adalah senjata pamungkas kita untuk menghadapi segala situasi, untuk menghadapi segala tipu muslihat iblis. Kita butuh hikmat yang datang dari Allah itu sendiri, supaya kita bisa menghadapi segala rencana iblis, segala kejahatan iblis. Karena kita perlu tahu, iblis tidak mau disalahkan. Iblis maunya benar sendiri, nggak mau disalahkan. Iblis maunya semua harus sesuai keinginan iblis. Iblis nggak mau kalau tidak sesuai keinginannya. Iblis itu maunya keegoisan. Jadi kita itu harus memiliki yang namanya hikmat. Karena hikmat adalah senjata pamungkas menghadapi berbagai situasi. Hikmat adalah senjata pamungkas menghadapi segala tipu daya muslihat iblis. Ketika iblis bilang, wes lebih baik menjauh dari dia, biarkan dia sendirian, kita tahu cara menghadapinya. Wes harus ada yang mendekati dia harus ada yang memiliki, harus ada yang bersetubuh dengan dia. Itu tipu daya muslihat iblis. Kalau kita punya hikmat, itu kita dapat hadapi. Lalu iblis akan bilang, aku tak masuk ke dalam tubuh dia, aku akan membuat sakit penyakit di dalam tubuhnya. Kalau kita punya hikmat, kita dapat menghadapi. Wes, aku tak aja, aku akan membuat dia tertidur gitu. Kalau kita punya hikmat, kita bisa menghadapi. Hikmat adalah senjata pamungkas bagi orang beriman menghadapi segala cobaan-cobaan yang datang dari iblis. Mau iblis membuat sakit penyakit, mau iblis membuat kita melakukan perzinahan, sekalipun iblis membuat kita supaya kita menderita keadaan kita, sekalipun iblis ingin kita mendapatkan masalah di tempat kerja kita, kalau kita punya hikmat, maka kita dapat menghadapi tipu muslihat iblis. Jadi hikmat itu sangat penting, karena hikmat itu bagaikan mata pedang yang sangat runcing, yang sangat tajam. Segala tipu muslihat iblis, segala tembok-tembok penghalang yang dibuat iblis, kita hancurkan dengan mata pedang yang runcing. Jadi kita itu orang beriman, kita tuh jangan bodoh. Kita jangan mengikuti keinginan iblis. Iblis bilang kita harus menjauh dari dia, kita menjauh dari dia.
Iblis bilang kita harus mendekati dia buat dia berzina, kita mau berzina dengan dia.